Yang ini dia. Sekarang memotong batu yang dipilih oleh Wu Group. Menghasilkan sesuatu, benih emas Sutra S, bernilai 1 miliar. Wu Group, sungguh layak menjadi Master Geo generasi baru. Selamat. Selanjutnya kami undang fan grup pilih batu. Dua belah pihak. Anda. Yang ini. Batu mentah nomor 52. Batu mentah nomor 52. Kulit berminyaknya sangat buruk. Tidak ada kualitas kulit yang patut dibicarakan. Hanya orang bodoh yang secara khusus akan memilih batu ini. Siapa sebenarnya yang bodoh? Kita akan tahu setelah batunya dipotong. Teruslah keras kepala kalau begitu. Tuan Muda Wu, tidak perlu marah. Aku jamin dengan reputasiku, batu mentah nomor 52 ini tidak akan menghasilkan apapun yang bagus. Bagaimana jika saya memotong sesuatu darinya? Jika kamu menang, keluarga Wu kami akan segera mengakui kekalahan. Tapi jika aku menang, kamu akan mengambil batumu, melompat ke Sungai Naga, dan menenggelamkan dirimu. Baiklah. Itu kesepakatan. Pembawa acara, potong batunya. San telah memotong satu bongkahan Jie Chundai Tai itu bernilai 4 miliar. Gear Chundai Tai. Ini adalah material tingkat tinggi kedua setelah tip kaca. Keluarga Fang sudah tamat. Selanjutnya potong batu mentah nomor 52. Menghasilkan material. Ini adalah. Ini tidak mungkin. Bagaimana ada potongan lain di dalam giok? Ini adalah Muna. Ternyata itu Muna. Muna benar-benar terpotong keluar. Laut dan langit dalam satu warna. Serpihan salju yang tersebar. Pintu keluar kekacauan. Muna Supreme. Batu kasar nomor 52. Muna Supreme berhasil dipotong. Xiaobao. Ini Muna. Semuanya, Ji Yunteng orang terkaya di Kerajaan Naga telah menyatakan tawaran 100 miliar untuk membeli potongan ini dari Muna Supreme. 100 miliar. Saya rasa, bahkan jika keluarga Wu memotong 100 batu lagi, mereka tetap tidak akan bisa menyusul keluarga Fang. Ini adalah pembalikan nasib yang sesungguhnya. Keluarga Feng luar biasa. Kau bocah. Bagaimana kau bisa berhasil memotong Muna Supreme? Mengapa saya tidak bisa memotong Muna Supreme? Karena saya adalah penaksir batu nomor 1 di Kerajaan Naga, Chen Xiaobao. Kalian semua tunggu saja aku. Xiaobao, aku benar-benar berterima kasih padamu hari ini. Apakah kau ada waktu malam ini? Aku ingin mengundangmu makan malam. Ya. Halo. Xiaobao. Sudah berakhir. Seseorang menyebarkan berita palsu, mengatakan bahwa aku adalah simpanan. Apa? Itu terjadi. Tunggu saya di rumah. Ada apa? Saya ada urusan yang harus diselesaikan. Saya yang traktir. Baiklah, lain kali. Pasti lain kali. Aku ada salah satu dari 5 wanita teratas di peringkat Dewi Kerajaan Naga. Dia benar-benar menolak undanganku. Lu Yong Hao, pemimpin redaksi Ruang Berita. Berita palsu tentang istri saya. Siapa yang menulisnya? Maju sekarang. Apa yang sedang kau lakukan? Siapa pemimpin redaksi Anda? Itu pasti aku. Itu Anda ya. Hapus artikel berita ini segera. Dan kemudian minta maaf. Kau pikir aku akan menghapusnya hanya karena kau memintanya? Siapa kau? Dan kau ingin aku meminta maaf? Memutarbalikkan fakta. Sengaja mengarang rumor dan menimbulkan masalah. Beginikah cara Anda membuat berita? Aku menulis apapun yang ingin kutulis. Kau pikir kau bisa mengendalikan itu? Pergi sana dan dinginkan kepalamu. Biar ku beritahu sesuatu padamu. Aku punya sesuatu yang bahkan lebih eksplosif di sini. Xiao Shui berkencan dengan pria kaya. Berkunjung larut malam, Xiao Shui akan menikahi pria kaya. Melawan istri sang, Xiao Shui menderita pukulan brutal. Perbuatan jahat mendapat balasan jahat. Dasar bajingan. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Apakah kamu mencari mati? Bos, itu dia. Panggil keamanan untuk membawanya pergi. Xianing, Direktur Ruang Berita. Bukankah ini yang disebutkan kakak Hongxiang? Si penjilat. Apa? Mencoba menjadi pahlawan. Lihat dirimu sendiri dulu.
Jadi Huang Hongxiang berada di balik ini. Hapus artikel berita ini. Aku sangat takut. Semuanya dengarkan. Tulis tentang Xiao Shui sampai dia benar-benar hancur. Jika Anda melakukan ini, apakah Anda tidak takut saya akan membongkar agensi surat kabar Anda? Takut. Xie Cheng, direktur ruang berita, adalah sepupuku. Tanyakan saja seluruh industri berita. Siapa yang berani menyinggungku? Sangat menjengkelkan. Saya lihat ada seseorang yang mendukung Anda. Saya harus mencari cara untuk membuatnya menyombongkan diri. Direktur Xie adalah sepupu Anda. Kalau begitu di industri berita, bukankah itu berarti Anda memiliki kekuatan absolut? Apakah kamu takut sekarang? Terlambat. Saya juga dengar bahwa Direktur Xie adalah saudara angkat dari Dewa Perang Po Jun. Mungkinkah Anda? Tepat sekali. Dewa Perang Po Jun adalah kakak kandungku sendiri. House telah memperoleh hubungan kerabat. Dewa Perang Po Jun. Baiklah, saya selesai bermain-main dengan Anda. Anda punya waktu 3 menit. Hapus artikel berita ini. Kalau tidak, jangan salahkan saya atas apa yang terjadi selanjutnya. Apa? Masih mencoba bertingkah seperti orang besar. 3 menit. Setelah 3 menit, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Sepertinya Anda tidak berniat menghapusnya. Dewa Perang Po Jun. Halo. Kakak, saya sedang diintimidasi. Bisakah Anda datang? Mereka yang menyakiti saudaraku akan dihukum tanpa peduli jarak. Kirimkan lokasimu padaku. Kamu duduk di Black Hawk. Aku akan sampai di sana dalam 30 detik. Dia bilang jet tempur Black Hawk. Kakakmu tidak mungkin. Dari institusi mental. Yang kaburkan. Apakah dia sakit jiwa? Apa kau tahu apa itu jet tempur Black Hawk? Itu adalah kendaraan eksklusif milik Po Jun. Po Jun, Dewa Perang Kerajaan Naga. Dewa Perang Po Jun, mengapa Anda datang? Tuan Dewa Perang, mengapa Anda memukul saya? Memukulmu. Aku adalah orang gila yang kau bicarakan. Anda adalah saudaranya. Anda pasti salah orang. Dia hanyalah anak laki-laki miskin yang tinggal di gedung apartemen bobrok. Kau mencari mati. Aku Dewa Perang Po Jun. Mungkin saja salah mengenai saudaraku sendiri. Beritahu dia, siapa aku bagimu? Apakah itu perlu dikatakan? Anda adalah kakak laki-laki saya. Kakak laki-laki saya sendiri. Hapus. Hapus semuanya segera. Cepat. Karena semua berita palsu telah dihapus, aku harus segera kembali ke perbatasan sekarang. Mengapa terburu-buru? Datanglah makan di rumah saya sebelum Anda pergi. Situasi perang sangat kritis. Kita akan bertemu lagi lain kali. Baiklah. Istri. Hari ini. Apakah kamu merindukanku? Biarkan saya memberimu ciuman. Menjauh dariku. Ada apa dengan gadis ini sekarang? Istri, ada apa? Surat penunjukan. Menerobos masuk ke sarang naga. Pahlawan menyelamatkan sang jelita. Chen Xiaobao. Kau tidak mencoba memenangkan hati sang jelita, kan? Gawat. Kecemburuannya sudah berkobar. Sepertinya harus pakai jurus pamungkas sekarang. Ada apa? Itu bau kecemburuan yang kuat. Istri, mengapa kamu tidak pergi mandi? Hentikan. Biarkan saya menciummu. Direktur Fang, kau sungguh banyak akal dengan memanfaatkan Qinggan. Kau tidak hanya berurusan dengan pemuda ceroboh itu, tetapi juga menyebabkan keluarga Fang menyinggung Qinggan sepenuhnya. Langkahmu ini sungguh brilian. Ingat ini, ketika kau berada di dunia luar, kau mengandalkan otakmu, bukan pada bualan kosong. Setelah Tuan Muda Wu sepenuhnya mengakuisisi grup kita, posisi ketua akan jatuh kepadamu. Direktur Feng, kami menemukannya. Salah satu penyandang dana di balik Qinggan adalah keluarga Wu. Keluarga Wu, siapkan mobil, kita akan pergi ke keluarga Wu. Sama sekali tidak, Direktur Feng. Anda tidak boleh pergi. Wu San Gui dikenal karena licik dan curang. Jika Anda pergi, Anda akan
berjalan langsung ke dalam perangkap. Tapi aku tidak bisa begitu saja, membiarkan orang tak bersalah. Mati demi aku kan? Siapkan mobilnya, ya. Kamu adalah ketua balai Qinggang. Geo Qixing. Kau duluan. Kau pikir kau siapa? Geo Qixing ketua balai Qinggang. Kudengar kamu berutang 700 miliar kepada keluarga Fang dan belum membayarnya kembali. Benarkah itu? Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata kau di sini untuk menagih utang. Kau punya nyali. Berani datang ke Qinggangku menuntut uang. Berhentilah membuang waktu dengan omong kosong. Maukah kamu membayar atau tidak? Tidak. Apa yang kau lakukan? Aku memperingatkanmu. Jangan sentuh aku. Apa kau tahu siapa kakak iparku? Zhen Xiyu, pemimpin sekte Qinggang. Chen Xiyu, peringkat 3 teratas dalam daftar Dewi. Kecantikan kelas SSR. Ada apa takut? Terlambat. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Dan bawa Fang Ruozhue itu terikat kepadaku. Maka aku akan mengampuni nyawamu. Beraninya kamu menghina keluarga Fang kami, kamu mencari mati. Aku memberitahumu untuk terakhir kalinya. Bayar uangnya. Siapa yang berani menyentuh Qixiangku? Siapa? Chen Qiyu, peringkat kedua Dewi Kerajaan Naga. Chen Qiyu. Biarkan dia pergi. Kakak ipar. Saudaramu ini berutang 700 miliar kepada keluarga Fang. Aku datang ke sini untuk menagih utang, tetapi dia menghinaku dengan segala macam cara. Apa yang aku lakukan tidak berlebihan. 700 miliar. Qixiang, sejak kapan kamu berutang pada keluarga Feng? Uang sebanyak itu? Kakak ipar. Dengarkan penjelasanku. Ini hanya pembukuan yang berantakan. Jelaskan dirimu dengan jelas. Ini hanya pembayaran akhir. Aku akan membayarnya nanti. Ini bukan masalah besar. Apakah kamu akan membayarnya nanti? Atau apakah akunmu ini bahkan tidak memiliki 700 miliar ini? Aku menggunakan uang itu untuk membeli sejumlah barang. Sekarang barang-barang itu tertahan di bea cukai. Setelah barang-barang itu terjual, uangnya secara alami akan dilunasi. 700 miliar. Barang apa yang kamu beli? Kau tidak perlu khawatir tentang itu, kakak ipar. Hal-hal yang menghasilkan uang. Barang-barang. Jelaskan dengan jelas. Kakak ipar, kau bilang keuntungan lebih dari 10 kali lipat biaya. Siapa yang tidak menginginkan itu? Aku. Qixiang. Kamu sangat mengecewakanku. Apakah kamu lupa bagaimana kakakmu benar-benar meninggal? Itu karena dia menyentuh barang itu. Kakak ipar. Aku hanya dibutakan oleh keserakahan. Sekarang ayah sakit kritis di rumah sakit. Geng Qing tidak punya pemimpin. Kamu malah terlibat dalam bisnis gelap semacam ini. Apakah kamu pantas bagi mendiang kakakmu? Aku tidak akan berani lagi. Aku tidak akan pernah berani lagi. Nyah? Nona Chen, aku tidak berhak ikut campur dalam urusan keluargamu. Tapi aku ingin bertanya. 700 miliar dari keluarga Fang. Bagaimana kamu berencana membayarnya kembali? Membayar dengan tubuh. Serius? Apa yang terjadi? SSS ini sangat mudah. Apa kamu pikir kamu bernilai 700 miliar? Bagaimana menurutmu? Aku pikir Qinggangmu sebenarnya bernilai harga itu. Apakah kamu mendengar berita bahwa ayahku sakit kritis dan berasumsi Gang Qing tidak punya siapa-siapa? Berpikir kami akan mudah dimanipulasi. Bukan itu maksudku. Maksudku adalah, aku bisa membantu mengobati patriark keluargamu. Mengapa aku harus mempercayaimu? Kamu tidak terlihat seperti seseorang yang berpraktik kedokteran. Aku benar-benar tidak mengerti. Tapi selama seseorang berani menyombongkan hal ini, aku bisa menyembuhkannya. Jangan khawatir tentang itu. Aku punya formula rahasia. Kamu harus mempertimbangkan. Jika aku tidak punya keahlian, keluarga Fang tidak akan mengirimku untuk menantang sarang Qinggang. Lalu mengapa kamu membantu kami? Apakah kamu perlu aku menjelaskannya? Aku ingin seluruh Qinggang, termasuk kamu. Rumah sakit. Tuan Orik, penyakit pemimpin kita. Bisakah dia diselamatkan? Saya minta maaf. Pemimpin Anda menderita penyakit mematikan. Chen Qin, ayah angkat Chen Qiyu. Benar-benar tidak ada obatnya. Apakah Anda yakin? Pemilik Suan Wutang.
Tidak mungkin, pemimpin sekte. Selalu sangat kuat. Apakah Anda meragukan saya? Auri, Saya adalah yang paling terkenal. Ahli penyakit dalam di negara ini. Tidak ada yang bisa membatalkan diagnosis saya. tunggu aku. Ziyu, pemimpin sekte menghadapi krisis yang begitu serius. Kemana Anda pergi? Mengapa Anda membawa orang seperti itu? Orang yang tidak terhormat ke dalam. Itu tidak benar, Paman Xuanwu. Aku memanggilnya ke sini untuk mengobati penyakit ayah baptis. Ya, Anda pasti salah. Hanya seorang anak muda. Bisakah dia menangani ini? Saat ini, itu pasti tidak akan berhasil. Apa maksud Anda dengan itu? Apakah Kinggan saya tempat untuk omong kosong Anda? Karena Anda tidak bisa melakukannya. Segera keluar. Jangan ganggu pemulihan pemimpin sekte. Itu tidak akan berhasil sekarang. Tidak berarti itu tidak akan berhasil nanti. Tolong jangan terburu-buru. Semuanya, saya minta maaf atas keterlambatan saya. Tabib Dewa Xion, Anda akhirnya setuju untuk datang. Cepat periksa pemimpin sekte. Singkirkan semua ini, jarum dan selang. Itu tidak bisa dilepas. Pasien sepenuhnya bergantung pada alat-alat ini untuk mempertahankan hidupnya. Dengarkan Tabib Dewa Xion. Keterampilan medis Tabib Dewa Xion sangat baik. Dengarkan Tabib Dewa Xion. Jika saya bilang lepaskan semuanya, Xian Tianhong praktik kedokteran 60 tahun. Saya tidak pernah menggunakan jarum dan selang ini. Bagus, kata-kata yang bagus. Ziyu, di mana Anda menemukan orang ini? Mengapa dia begitu tidak menentu? Apa yang kamu lakukan? Jika kamu tidak bisa menyelamatkannya, pergilah. Mari kita anggap kita tidak pernah bertemu hari ini. Pembayaran terakhir untuk keluarga Feng. Aku akan mencari cara untuk membayarnya. Tunggu. Biarkan aku tetap di sini dan dengarkan ajaran Tabib Dewa Xion. Anak muda Anda punya sedikit ketajaman. Tetapi orang-orang seperti Anda yang menjilat dan memuja, saya sudah sering melihatnya, tapi saya tidak akan berbicara atas nama Anda. Kalau begitu Tabib Dewa Xion, mengenai penyakit pemimpin Satishen, bagaimana tepatnya seharusnya diobati? Tentu saja dengan menggunakan resep lama keluarga Xiong saya. Tepat sekali. Sejak Tabib Dewa Xion mulai meresepkan pengobatan, dia telah menyembuhkan puluhan juta pasien. Tidak ada penyakit yang tidak bisa dia sembuhkan. Apakah itu sesuatu yang harus kamu katakan? Tidak bisakah kamu membiarkan dia menyombongkan diri? Anak muda yang kurang ajar ini, dia berani mengatakan, saya membual. Anda layak bahas keterampilan medis dengan saya? Bocah, jika Anda berbicara sembarangan lagi, maka segera keluar. Tabib Dewa Xion abaikan dia. Cepat dan obati pasien. Mungkinkah ini resep lama keluarga Xion? Jelas terlihat seperti obat dewa kuno. Tentu saja. Ini adalah esensi keluarga Xiong kumpulkan bertahun praktik medis. Dijamin menyembuhkan penyakit seketika. Selamat tuan rumah. Anda telah memperoleh keterampilan medis tingkat atas global. Benar-benar mengesankan. Mengesankan. Benar-benar mengesankan. Aku bilang Tabib Dewa Xion, kamu penjual obat palsu. Bukankah seharusnya kamu juga pergi? Kau bocah yang tidak berpengalaman. Kau berani menfitnah reputasi 60 tahun saya. Semuanya. Jika kita tidak mengusirnya dari kamar sakit hari ini, saya tidak akan mengobati penyakit ini lagi. Bocah, cepat berlutut kepada Tabib Dewa Xion dan minta maaf. Kalau tidak, saya akan mengeluarkan perintah bunuh terhadap Anda. Ziyu, mengapa Anda membawa badut ke sini? Tidakkah Anda tahu pemimpin sekte saat ini berada di persimpangan kritis antara hidup dan mati? Chen Xiaobao, sudah cukup buruk kamu mengecewakanku. Tapi mengapa memprovokasi Tabib Dewa Xiong? Tidak ini. Tabib Dewa Xion, lihat apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi? Mustahil. Kesombongannya menjadi bumerang, bukan? Apakah Tabib Dewa Xion seseorang yang bisa Anda pertanyakan? Tabib Dewa Xion, coba tingkatkan dosisnya sedikit lagi. Baiklah. Pemimpin sekte, Ayah baptis, apakah Anda baik-baik saja? Cepat datang lihat dokter. Hari ini orang tua ini tersandung. Saya minta maaf kepada semua orang. sudah kubilang, kalian para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok, pada dasarnya hanyalah gerakan yang mencolok, tetapi tidak berguna. Kalian sama sekali tidak berguna.
Apa maksudmu tidak berguna? Siyu, minggir. Penyakit ayah baptismu, aku akan menyembuhkannya. Saya menolak untuk percaya bahwa di dunia ini benar-benar ada seseorang yang bisa menyembuhkan penyakit fatal ini. Semuanya, pemimpin sekte sudah meninggal. Bocah ini bilang dia bisa menyelamatkannya. Dia menghina jenazah pemimpin sek. Kamu benar-benar berani mengatakan itu. Jika bukan karena plester dan salib penipuanmu, apakah pemimpin sekte Shin akan seperti ini? Biarkan aku yang melakukannya. Sungguh lukan. Lelucon kolosal. Apa yang kau katakan? Tanyakan pada mereka siapa yang mempercayaimu. Jika aku tidak memikirkan kepentingan Shiyu, aku pasti sudah menyeretmu keluar dan membunuhmu sejak lama. Aku tidak peduli. Pilihannya ada padamu. Karena kamu tidak percaya padaku, maka aku akan pergi saja. Kalian para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok benar-benar mengalami kemunduran parah. Baik yang tua maupun yang muda adalah dukun palsu. Keluar dari sini. Tunggu. Pasti calon istriku. Yang punya selera bagus. Berhenti menyanjungku. Kamu ingin aku menjadi istrimu begitu? Asal saja kamu menyembuhkan ayah baptisku. 700 miliar ini Gangqing dan aku. Semuanya akan menjadi milikmu. Shiyu, pinggang kita yang berusia 1000 tahun tidak bisa dihancurkan oleh bocah ini. Aku mempercayainya. Ayah baptis sangat penting bagi Gangqing. Bahkan jika hanya tersisa secercah harapan, aku harus mencoba. Shiyu, pinggang kita yang berusia 1000 tahun akan hancur hari ini. Nona Shiyu, apakah kau sudah disihir oleh bocah ini? Pergi. Ini bukan urusanmu. Aku harus katakan, kalian orang kerajaan naga benar-benar menarik. Aku harus merekam ini dan mengunggahnya ke forum internasional. Hentikan omong kosong ini. Kau mau aku mengobatinya atau tidak? Harus. Tapi jika kamu gagal, aku Chen Jiayu dengan ini bersumpah. Bahkan jika aku mengerahkan semua orang di seluruh Gangqing kita, aku akan membuatmu Chen Xiaobao dicabik-cabik. Bagus. Tersisa 3 menit. Dan kau harus memanggilku suami. Benar. Apa kau punya jarum perak? Seseorang bawakan jarumnya. Yang satu mengandalkan plester, yang satu menggunakan jarum perak. Aku tidak bermaksud kasar. Pengobatan tradisional Tiongkok kalian hanyalah omong kosong. Kapan pertunjukan ini akan berakhir? Perhatikan baik-baik. Aku akan menggunakan jarum perak ini. Sehingga mulai sekarang, kau tak berani remehkan pengobatan tradisional Tiongkok lagi. Bagaimana dengan itu? Mengapa dia belum bangun juga? Sudah lama aku katakan bahwa anak ini hanyalah badut. Mana centintang dia untukku? Jangan terlalu tidak sabar. Hanya berpura-pura. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Siapa yang akan kau bunuh? Ayah baptis. Anda sudah bangun. Ayah baptis. Senang sekali Anda baik-baik saja. Meskipun aku tidak sadarkan diri barusan, aku masih sadar. Aku mendengar semuanya dengan jelas. Teman muda ini menyelamatkanku. Siapa di antara kalian yang ingin membunuhnya? Anak ini benar-benar menyembuhkan penyakit pemimpin sekte. Dan terlebih lagi, itu adalah penyakit mematikan yang bahkan dokter kelas dunia pun tidak bisa sembuhkan. Kebetulan bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Itu pasti kebetulan belaka. Pasti begitu. Enyahlah. Gangqing kami tidak menyambutmu. Jika aku melihatmu lagi, tunggulah perintah eksekusi. Gangqing kami. Yang baik, karena kau menyelamatkan hidupku, kau membantuku dengan bantuan sebesar ini. Karena Shiyu setuju, seluruh Kinggan adalah milikmu. Maka bawahan masa depanku. Aku percayakan padamu. Pemimpin sekte, bukankah itu sedikit terburu-buru? Apakah kau meragukan penilaianku? Atau kau membuat Shiyu melanggar janjinya? Bawahanmu tidak berani. Hidup orang tua ini diberikan oleh tabib Dewa Muda. Apa masalahnya jika aku memberinya Kinggan? Selain itu, aku bisa tahu bahwa tabib Dewa Muda sangat berbakat. Jika aku meletakkan seluruh Kinggan di tangannya, dia pasti akan membuatnya makmur. Ya. Shiyu, kau selalu terburu-buru dalam tindakanmu. Setelah kau mengikuti Xiao Bao, kau harus memprioritaskan pendapatnya. Apa kau dengar itu? Ayah baptis, apa yang Anda bicarakan? Sebenarnya kita tidak perlu repot-repot melakukan semua ini. Tujuan utamaku datang hari ini adalah 700 miliar yang kau utang pada keluarga Fan. Kapan kau bisa membayarnya kembali? Shiyu ada apa dengan 700 miliar ini? Itu semua karena bocah itu Qishang.
Dia bahkan berani menyentuh hal-hal berbahaya. Apa? Panggil Kisian di sini. Aku akan memulitinya hidup-hidup. Tetua, mari kita kesampingkan masalah keluarga untuk saat ini. 700 miliarku. Tadi ajaib muda, kau memperlakukan kami seperti orang luar. Sudah aku bilang, Kingdom adalah milikmu mulai sekarang. See you. Dari rekening Kingdom, ambil 700 miliar dan berikan padanya. Ya Tuhan. Ini adalah fondasi dari geng berusia 1000 tahun. Sungguh tindakan yang murah hati. Terima kasih Tetua. Tetua, Anda baru saja pulih dari penyakit serius. Anda masih perlu memulihkan diri. Kalau begitu saya sebagai junior akan pamit dulu. Selamat tinggal. Masalah 700 miliar telah diselesaikan. Fang Ruzui, di mana dia? Apakah kau benar-benar mendapatkan uang itu kembali? Geng Qing tidak melakukan apapun padamu. Tentu saja tidak. Geng Qing akan menjadi orang kita mulai sekarang. Besok aku akan memanggil mereka untuk menjaga rumah kita dan melindungi halaman kita. Tuan Chen, berhentilah membual. Direktur Feng, demi dirimu. Pergi memohon kepada Wusan Gui. Cepat cari dia. Pergi cari Wusan Gui. Wanita bodoh ini. Tuan Muda Wu, aku sudah meminum anggurnya. Bisakah kau memohon untuk Kinggang sekarang? Fang Ruozil, kau terlihat sangat mempesona saat mabuk. Minum satu gelas lagi. Ini benar-benar gelas terakhir. Aku akan segera pergi setelah menghabiskannya. Sepertinya kau tidak pernah berniat membantuku. Aku pergi. Fang Ruozil, aku hanya ingin mengujimu. Karena kau tidak mau menyelamatkannya. Lupakan saja. Hanya satu cangkir. Kalau begitu kau yang menelpon. Baiklah. Gelas terakhir. Minum saja gelas terakhir ini. Aku akan segera menelepon setelah selesai minum. Kau harus menepati janjimu. Aku akan menepati janjiku. Aku menelepon sekarang. Halo. Ini kakak Tanglon. Ada masalah. Begini. Ada seseorang bernama Qin Xiaobao. Apakah dia datang meminjam uang darimu? Wusan Gui, apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Maksudku adalah kau harus dengan keras memberinya pukulan untukku. Wusan Gui. Kau menipuku. Kau benar-benar menawan. Si cantik kecil. Si cantik kecil. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Berhenti. Qin Xiaobao, aku peringatkan kau. Ketua Balai Kinggan adalah saudaraku. Jika kau memprovokasiku, aku akan menyuruhnya membunuhmu. Bunuh aku. The Istri, film was Ruzu. translated and narrated by M Media. Ketua Balai. Orang yang akan kubunuh adalah kau. Tanglon, apa yang kau lakukan? Aku adalah tuan muda keluarga Wu. Ruzui. Kau sudah bangun. Xiaobao. Apakah kau menyelamatkanku? Itu aku, tadi malam terlalu berbahaya. Jangan pernah lakukan itu lagi. Lalu Kinggang? Kinggang tidak melakukan apapun padamu. Sayang, kau benar-benar tidak cukup percaya pada kemampuanku. 700 miliar itu sudah didapatkan kembali. Mulai sekarang di keluarga Fang, kau bisa memantapkan dirimu. Xiaobao. Terima kasih. Apa yang baru saja kau panggil padaku? Sayang, Siapa yang menyuruhmu memanggilku begitu? kau terlalu pelit. Aku sudah memberimu bantuan sebesar ini. Kau bahkan tidak mau memberiku keuntungan verbal.
Kalau begitu ini seharusnya baik-baik saja. Aku mau satu di sini juga. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Besok adalah pesta ulang tahun kakek. Aku sama sekali tidak boleh terlambat. Kalau begitu aku pergi dulu. Duduklah. Aku tidak bermaksud menyuruhmu pergi. Kau bisa tidur di sebelahku. Diterima. Sudah lama aku tidak melihat target semudah ini untuk dibunuh. Sio ke peringkat kelima di Kerajaan Naga. Sui, mengapa Anda memilih gaya ini hari ini? Biarkan suamimu memberimu ciuman. Pembunuh. Dan seorang wanita pula. Menjadi mangsa bagiku raja pembunuh. Kau seharusnya merasa beruntung. Deteksi berhasil. Selamat host, memperoleh kemampuan teknik pembunuhan tingkat tertinggi. Anda benar-benar kecantikan yang luar biasa. Xiaoka, Aku kalah, bunuh aku. Anda sangat cantik. Bagaimana mungkin saya tega membunuh Anda? Kata-kata manis tidak berguna melawanku. Bunuh aku. Mengapa Anda bertingkah seperti ini wanita? Bukankah hidup itu menyenangkan? Misiku gagal. Bahkan jika kau melepaskanku, The film was organisasiku juga translated akan membunuhku. and narrated Seorang by pembunuh yang N-Media. gagal tidak berarti. Nilai-nilai Anda cacat. Mari, duduk. Duduklah. Di antara manusia Anda lihat. Ini tentang kesetaraan. Setiap orang memiliki makna hidupnya sendiri, dan nilai. Aku tidak mau mendengarkan apa yang kau katakan. Sebaiknya kau bunuh saja aku. Mengapa Anda begitu keras kepala wanita? Maksud saya adalah, mengapa Anda tak tinggalkan Shadow Society dan ikut saya? Saya akan melindungi Anda mulai sekarang. Mustahil. Shadow Society tuanku. Tidak akan membiarkanku pergi. Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Anda. Baiklah. Anda boleh pergi sekarang. Apa kau yakin? Benar. Anda bebas. Bagus. Mungkin kau benar. Aku seharusnya tidak menjalani hidup yang dikendalikan oleh orang lain. Aku ingin mengejar kebebasan. Benar. Jangan khawatir, jika takdir menghendaki kita akan bertemu lagi. Keishiyu, ada apa? Xiaobao, sesuatu terjadi pada ayah Shui. Cepat ke rumah sakit. Apa? Beri saya penjelasan yang masuk akal. Mengapa Anda tidak mau mengobatinya? Qiutian. Direktur Liu Administrasi The film Medis was Nasional beri translated perintah, and semua rumah narrated sakit by dilarang N-Media. merawat Tuan Tuaishol. Jika tidak, izin medis mereka akan dicabut demi seorang pria tua yang tidak mereka kenal. Siapa yang mau menyinggung Direktur Liu? Dia takut menyinggung Direktur Liu. Tidakkah Anda takut menyinggung Dewa Perang Pojun? Kamu ini siapa? Beraninya kamu menyebut nama Dewa Perang? Anak muda zaman sekarang. Semakin lama semakin sombong. Anda, Kamu benar-benar berani mengancam staf medis. Bajingan, hati-hati atau geng Cingku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Kinggan. Muncul lagi Kinggang lainnya. Wanita jalang ini. Jangan-jangan kamu mau bilang padaku bahwa kamu adalah pemimpin sekte Kinggan. Jin Shiyu. Siyu, telepon kakak saya. Suruh dia segera mengirim dokter ke sini. Aku ingin lihat. Siapa yang tidak takut mati? Siapa yang berani menyelamatkan pria tua yang sekarat ini? Bocah. 10 menit telah berlalu. Di mana orang-orang yang kamu panggil? Kami tidak akan bermain denganmu lagi. 3 menit. Segera bawa pria tua ini keluar. J. Tempur. Siapa yang melakukan ini? Pertunjukan sebesar ini. Datang ke rumah sakit. Orang-orang saya. Dr. Chen. Dokter Aurik. Di mana pasiennya? Sesepuh dalam keluarga.
Tiba-tiba pingsan koma karena tumor otak. Meskipun saya mahir dalam pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi prosedur bedah barat. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang itu. Saya memohon Dr. Auric untuk mengulurkan tangan membantu. Bukan apa-apa. Membuat keributan sebesar ini. Siapa yang kamu coba takuti? Aku memberitahu kalian semua. Di departemenku, tanpa izinku, tidak ada yang bisa menyelamatkan orang ini. Keluar segera. Kamu pikir kamu siapa? Berani berbicara padaku seperti itu? Apakah kamu tahu bahwa ketika aku merawat Dewa Perang, kamu mungkin bahkan belum lahir? Kamu ini, mengapa kamu menyombongkan diri begitu banyak? Aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu. Aku tidak menyangka kamu begitu kurang ajar. Apa yang terjadi? Dekan, mengapa Anda terkejut? Bukan apa-apa, hanya beberapa badut. Tolong jangan khawatir. Aku akan menyelesaikannya dengan cepat. Kurang ajar. Siapa yang kamu sebut badut? Ini adalah Dr. Auric, Kepala Tabib Kekaisaran. Dr. Auric, mengapa Anda ada di sini? Bukankah seharusnya Anda berada di luar negeri menghadiri seminar rumah sakit dunia? Tuan Chen mengundang saya. Bagaimana mungkin saya berani tidak datang? Apel, Anda sebenarnya seorang ahli onkologi internasional terkemuka. Dr. Auric, otoritas beda terkemuka di dunia. Tidak mungkin seorang bocah miskin benar-benar berhasil memanggil Dr. Auric. Siapakah teman muda Chen ini bagi Anda? Tuan Chen bukan hanya seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi juga adik dari Dewa Perang Pojur. Kamu tidak berbohong. Kamu benar-benar mengenal Tuan Pojur. Untungnya hari ini saya. Jika itu orang lain yang tidak bisa mengundang Dr. Auric, bukankah mereka akan mati di tangan Anda? Seorang penyembuh harus memiliki hati yang baik. Namun Anda demi menjilat yang berkuasa, menolak menyelamatkan nyawa dalam bahaya. Ini benar-benar tidak tahu malu. Saya ingin tahu bagaimana dekan berencana menangani masalah ini. Kamu dipecat. Cepat keluar. Dekan, saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Dekan Lin. Betapa besar wewenang yang Anda miliki. Anda bahkan tidak mendengarkan Direktur Liu. Apakah Anda mencari mati? Anda lagi. Chen Xiaobao. Lama tidak bertemu. Dia masih bertingkah sebagai simpananmu. Direktur Liu berkata, jika Xiao Shuyi tidak menjadi miliknya, maka biarkan pria tua itu mati. Adapun kalian yang lain, jika ada yang berani menyelamatkan pria tua ini, aku akan mematahkan kedua kakimu. Xiaobao, apa yang harus kita lakukan? Bukankah dia sudah mengatakannya? Patahkan kedua kakinya. Bajingan, masih berani sombong. Kakiku. Jika kamu punya nyali, jangan pergi. Tunggu sebentar, aku pasti akan membunuh kalian semua. Jangan khawatir. Saya tidak akan pergi menunggu Anda. Bawa saya menemui tuan Anda. Direktur Liu. Penjaga keamanan muda mengungkap kasus suap besar. Secara tegas melepaskan tembakan dan menyelamatkan warga sipil tak bersalah. Dipromosikan 2 pangkat. Kau dan kakak Jaeyu jelas melakukan ini. Bagaimana anak itu mencuri pujiannya? Ini adalah disebut pensiun setelah mencapai kesuksesan. Bacalah lebih banyak buku. Aku tidak mau membaca buku. Kau akan menafkahiku seumur hidup. Benar. Seumur hidup. Itu tidak cukup. Bagaimana kalau 2 masa hidup? Berhenti bicara manis. Ini ambil semuanya. Dr. Chen. Dr. Au. Pasien pulih dengan baik. Saya perkirakan dia akan bangun dalam waktu sekitar seminggu. Terima kasih banyak. Dr. Chen, jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, bisakah Anda membagikan formula untuk membangkitkan orang mati kepada saya? Saya ingin memperluas wawasan saya. Jadi itu yang kau datangi. Kertas dan panah. Baiklah. Saya sudah menyiapkannya sejak lama. Kau datang dengan persiapan. Duduklah. Ayo. The film was translated and narrated by M Media. Xiaobao, orang yang kau minta aku cari. Kurasa aku sudah menemukannya. Di mana? Jadi, para saudara Genking benar-benar menemukan Nona Xiaokao bekerja sebagai gadis malam di sini. Ya. Ini fotonya yang mereka ambil. Benar-benar dia, tapi bukankah dia seorang pembunuh dari perkumpulan bayangan? Kenapa dia ada di sini, bekerja sebagai gadis malam? Xiaobao, di belakang bar ini ada ahli tingkat master. Saudara-saudara Gangqing tidak berani masuk dan merebutnya. Aku minta maaf. Kau sudah melakukan yang terbaik. Aku akan pergi sendiri.
Minum sendirian nona kecil. Ayo kita pergi. Ikutlah denganku tuan muda. Aku akan mengantarmu pulang dan kita bisa minum sepuasnya. Pergi. Aku sedang tidak mood. Dia punya temperamen. Aku suka itu. Brengsek. Dasar jalan. Kau benar-benar berani memukulku. Kau memukulku. Gawat. Nona Xiaoka kehilangan semua kemampuan bela diri. Chen Xiaobao. Kau pria cantik. Apa yang kau lakukan di sini? Jika kau punya nyali, kau juga harus mencari wanita kaya untuk mendukungmu. Jangan sebut-sebut itu. Kau terlihat persis seperti seorang pemula yang tidak tahu apa-apa. Kau bocah kecil. Tunggu saja. Kau akan mati hari ini. Nona Xiaoka, apa kau baik-baik saja? Tuan, kau salah orang. Aku Rose. Bukan Xiaoka. Terima kasih Tuan. Aku akan pergi sekarang. Anda adalah Nona Xiaoka. Alismu, matamu, hidungmu, dan mulutmu, suaramu, dan aroma di tubuhmu. Anda adalah Nona Xiaoka. Bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Jangan bertanya. Percuma saja meskipun kau tahu, kau sama sekali tidak bisa membawaku pergi. Seumur hidup ini, aku hanya bisa tinggal di bar ini dan bekerja sebagai gadis malam. Xiaoka, aku tidak bisa menjadi Xiaoka, aku hanya bisa menjadi Rose. Baiklah. Aku akan membawamu pergi hari ini. Kau tidak akan membawa siapapun pergi. Wang Tianhu. Itu Wang Tianhu, sang pelindung hotel ini. Seorang ahli alam Grandmaster. Xiaobao, lari cepat. Dia tidak akan kabur. Guru surgawi, hanya bocah ini. Seseorang tanpa basis kultivasi. Hanya orang biasa. Berani membawa orangku pergi. Bagaimana kalau begini? Kau segera berlutut dan memohon ampun. Jika tidak, kau akan menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jika aku berlutut, kau akan melepaskanku. Kau cukup cerdik. Baiklah, aku Master Langit Wang. Akan membuat pengecualian hanya sekali ini saja hari ini. Kau berlutut di hadapanku. Bersujud 3 kali. Dan mengakui aku sebagai tuanmu. Aku akan mengampuni hidupmu yang tidak berarti. Bagaimana dengan itu? Aku Chen Xiaobao. Berlutut kepada langit dan bumi. Berlutut kepada orang tua dan istriku. Siapa kau sebenarnya? Jalan menuju surga terbuka. Tetapi kau menolak untuk mengambilnya. Gerbang neraka tertutup. Namun kau bersikeras untuk menerobos masuk. Tidak, jangan. Xiaoka. Xiaoka. Nona Xiaoka. Tidak ada gunanya hidup. Kematian adalah bentuk kebebasan. Jangan khawatir. Aku akan membawamu kembali bersamaku. Chen Xiaobao, kau menghadapi kematian yang akan segera terjadi. Mengapa kau masih berlagak? Bocah, kau punya nyali. Sebentar lagi, aku akan membiarkanmu mati. Kematian yang nyaman untuk menghindarkanmu dari penderitaan. Apa yang kau tertawakan? Apa yang aku tertawakan? Aku tertawa karena kau akan segera mati. Sikap anak ini telah berubah total. Mungkinkah dia memiliki artefak magis? Guru surgawi, sudah kubilang anak ini hanyalah orang biasa. Tidak perlu takut padanya. Takut. Aku seorang ahli alam Grandmaster. Akan takut padanya. Wang Tianhu, izinkan aku mengingatkanmu. Kultivator tingkat rendah tidak dapat memahami alam kultivator tingkat tinggi. Apa maksudmu? Aku adalah seorang ahli alam Grandmaster. Kau lebih kuat dariku. Tepat sekali. Mungkinkah kau adalah? Itu benar. Aku telah memasuki alam dewa. Alam dewa? Mustahil. Jika kau adalah ahli alam dewa, lalu mengapa kau tidak bisa menahan gerakan tadi? Setelah aku memasuki alam dewa, aku membuat perjanjian dengan langit dan bumi. Aku tak bunuh manusia biasa sembarangan. Namun, ada satu pengecualian. Apa-apa? Kecuali bagi mereka yang membunuh istri dan orang tuaku. Sistem, aktifkan keterampilan tabib dewa untukku. Sistem dokter ilahi diaktifkan. Ini guru surgawi ini. Menghidupkan kembali orang mati. Membalikan hidup dan mati. Hanya masalah ini yang bisa dilakukan oleh Master Alam Dewa. Mungkinkah anak ini benar-benar? Jangan kau mendekat ke sini. Aku bukan kultivator liar biasa. Di belakangku ada olah naga harimau. Benar. Tolong jangan bunuh aku. Tuanku juga seorang Master Alam Dewa. Master Alam Dewa. Dia tidak akan membiarkanmu lolos. Deteksi sistem pamar berhasil. Selamat tuan rumah Anda telah mendapatkan Master Alam Ilahi.
Siapa yang berani membunuh The muridku? film was translated and narrated by M Media. Guru surgawi. Mati. Ini adalah kekuatan dari Master Alam Dewa. Hanya mengucapkan kata biasa, bisa menakuti ahli tingkat Grandmaster sampai mati. Kau, kemarilah. Cepat kemari. Kakak Xiao Bao. Xiao Bao. Kau juga baru melihatnya. Jika aku ingin membunuhmu, itu mudah saja. Ya kakak Xiao Bao. Tolong ampuni hidupku kakak. Adik kecil ini akan melayanimu mulai sekarang. Melayanimu dengan rajin. Tapi kau mencuri, wanitaku. Bagaimana aku tahu ketulusanmu? Jangan bilang aku harus menggali hatimu. Tidak. Kakak Xiao Bao. Bagaimana kalau begini? Aku akan segera menelepon Zhou Meiju dan memanggilnya. Tuan Muda Ju, jika kamu tidak segera menelepon, kekasih kesayanganmu akan layu. Hari ini, kita harus pergi bersenang-senang kemana? Tempatmu atau tempatku? Atau, haruskah kita pergi ke mobil? Dasar jalan. Aku memperingatkanmu. Mulai sekarang, berhenti menggangguku. Kalau tidak, setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu sekali. Enyah. Kakak Xiao Bao, bagaimana itu? Sekarang kau terlihat sedikit seperti anjing. Benar, keluarga. Kita adalah keluarga. Nona Shouke, kau sudah bangun? Tidak, aku tidak bisa tinggal di sini. Tinggal di sini hanya akan membawa kemalangan. Jangan khawatir. Xiao Bao bilang, situasimu, dia akan mengurusnya. Mengurus? Di mana dia? Dia sepertinya pergi ke tempat yang disebut Shadow Society. Apa? Chen Xiaobao. Chen Xiaobao. Nama. Cukup bagus. Qin Fei Yue peringkat ketiga Dewi Kerajaan Naga. Aku ingat 80 tahun yang lalu. Aku punya kekasih. Yang juga bernama Xiaobao atau semacamnya. Sayangnya, dia adalah pria tak berperasaan. Aku memotong anggota tubuhnya dan menjadikannya badan manusia. 80 tahun. Kalau begitu usianya, pasti lebih dari 100 tahun. Namun kulitnya terlihat tanpa celah dan halus, seperti kulit gadis 18 atau 19 tahun. Tapi kamu di sisi lain adalah cukup berbakti. Kamu benar-benar berani demi seorang wanita menerobos masuk ke Shadow Society-ku. Tapi akhirnya ya, semuanya sama saja. Lakukanlah, potong anggota badannya untukku, dan menjadikannya badan manusia. Guru, jika Anda tidak bertindak sekarang saya akan mati. Master Alam Dewa, Nenek sihir tua, beraninya kau melumpuhkan seni bela diri Xiaoka dan menjualnya untuk menjadi penari. Hari ini aku. Qin Fei Yue. Sial. Kecantikan kelas 3S berusia 120 tahun. tak tahu malu. Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja dengan cepat. Chen Xiaobao, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Tentu saja aku melepaskanmu. Melepaskanku? Aku adalah musuhmu. Kamu bersedia melepaskanku? Tentu The saja film aku was tahu. Kau translated adalah musuhku. and narrated Tapi- by M Media. Tapi kau adalah istriku. Istri? Bocah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa istrimu? Kau tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu. Cepat pergi. Sebentar lagi. Aku mungkin berubah pikiran. Hai. Xiaobao, cepat datang ke Hotel Intercontinental. Ada beberapa klien besar yang ingin bertemu denganmu. Baiklah. Cantik. Malam ini kita menjamu pewaris langsung keluarga She, Sheng Kesuan. Permata berkilau. Ditambah dengan keindahan yang memikat ini. Kebangkitan keluarga Wu saya pasti akan cepat dan menyenangkan.
Tuan Muda Zhen, Seng Kesuan Putra Perdana Menteri. berlian merah ini adalah pusaka turun-temurun milik keluarga Wu saya. Hanya ada satu potong ini. Tidak ada yang kedua di dunia. Tuan Tua Wu memberikan pusaka keluarga Anda kepada saya. Apakah Anda benar-benar rela? Lihatlah apa yang Tuan Muda Zeng katakan. Sejak kudu permata dipasangkan dengan pahlawan, setelah bertahun-tahun ini, saat itu berada di tangan keluarga Wu saya, itu benar-benar terabaikan. Mohon Tuan Muda Zeng Anda harus menerimanya. Kalau begitu saya akan dengan hormat menerimanya. Tentu saja. Tentu saja. Tuan Muda Zhen, ini hanyalah hidangan utama. Saya telah menyiapkan hidangan penutup untuk Anda. Tuan Muda Zeng malam ini, Anda harus berhati-hati. Pak Tua Wu, saya harus mengatakan, Anda benar-benar bijaksana. Ayo. Xiao Bao, aku tidak menyangka kemampuan profesionalmu. Cukup mengesankan. Begitu banyak orang menuangkan minuman untukmu, namun kamu tidak mabuk. Siapa yang menyuruh mereka menyombongkan diri bahwa mereka tidak bisa mabuk setelah 1000 cangkir? Tentu saja aku tidak bisa mabuk. Jika aku mabuk, siapa yang akan melindungi Direktur Fang kita? Mengapa kamu selalu mengatakan hal-hal yang membuat orang tersipu? Rusui, nanti aku akan minta sopir mengantarmu kembali. Film Di was sini, translated aku melihat and seorang kenalan. narrated by Kenalan? M-Media. Kurasa itu. Si cantik kecil kan? Aku akan kembali sekarang dan memberitahu Xu Yi. Tolong jangan. Aku mohon ya. Baik. Wu Yingxiong ini sedang menjilat beberapa tokoh besar lagi. Dan memukuli orang. Memainkan permainan mesum seperti itu. Suara wanita ini terlalu lembut dan manis. Tunggu. Suara wanita ini. Qin Fei Yue. Kau mencari mati. Siapa Anda? Beraninya Anda memukul saya? Apakah Anda tahu siapa saya? Saya adalah putra Sam dari keluarga Zhen. Aku tidak peduli siapa kau. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu. Saya pikir Anda adalah orang penting. Ternyata Anda hanyalah orang kecil tak berarti. Tuan, cepat selamatkan aku. Lari kasuar. Sialan ada seorang ahli. Alam dewa. Ada alam dewa. Ahli yang melindunginya secara rahasia. Orang itu sudah diselamatkan. Alam dewa. Seorang ahli alam dewa lagi. Xiao Bao saya harus menyapi untuk jangka waktu tertentu. Fei Yue. Bahkan ahli alam dewa pun pergi menyepi. Bahkan menjadi abadi pun sangat kompetitif. Fei Yue. Sepertinya obatnya mulai beraksi. Tunggu sebentar. Aku tidak membawa jarumku. Aku. Sudah terlambat. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. The film was translated and narrated by M-Media. Siapa yang akan percaya? Presiden Shadow Society, bahwa pemimpin aliansi pembunuh pertama, sedang tidur seperti gadis kecil. Biar aku jelaskan sesuatu padamu. Ketika kau bertemu Nona Xiao Ke nanti, kau harus berbicara dengan baik. Kalian berdua sekarang adalah saudara perempuan. Selain itu, keluargaku bukanlah Shadow Society.
Apa kau mendengarku? Xiaobao, aku mengerti. Aku kembali. Master, Tuanmu sudah menetap. Tanganku dipatahkan oleh tuanmu. Mataku dibutakan olehmu. Setidaknya aku menyelamatkan kau dan tuanmu, dan kalian berdua malah membalas kebaikan dengan permusuhan. Xiaobao, aku kira kamu diculik oleh masterku. Jadi aku ingin menyerang lebih dulu. Aku tidak menyangka kamulah yang membuka pintu. Baiklah. Ini salahku karena memanjakanmu. Xiaobao, bolehkah aku mengajukan satu pertanyaan padamu? Pertanyaan apa? Mengapa kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku? Apakah kau bahkan perlu menanyakan itu? Nona Xiaokao, aku menyukaimu. Kamu penuh kebohongan. Kamu sudah punya begitu banyak kekasih. Tapi aku tetap menyukaimu. Sama seperti aku menyukai Sui dan menyukai Rosu. Aku menyukaimu. Kamu sangat tidak tahu berterima kasih. Gosok sendiri. Aku pergi sekarang. Apakah aku tidak tahu malu? Tuan Muda Zhen, saya curiga insiden hari ini diatur oleh Fang Ruozhe. Dia tahu bahwa Anda akan bergabung dengan saya untuk bersama-sama menawar acara perjamuan ulang tahun penguasa. Itulah mengapa dia menyerang dengan kejam. Mereka tidak tahu apa yang akan menimpa mereka. Saya akan berurusan dengan mereka cepat atau lambat. Rusui, mengapa kau mencariku? Apa kau merindukanku? Xiaobao, cepat lihat. Orang yang kuminta kamu pukul kemarin. Apakah itu dia? Bocah cantik bermata licik itu. Benar sekali, itu dia. Apakah kamu tahu siapa dia? Ada apa? Siapa dia? Dia adalah putra tunggal dari keluarga bangsawan terkemuka di ibu kota, Sheng Kesuan. Siapa Anda? Beraninya Anda memukul saya. Apakah Anda tahu siapa saya? Saya adalah putra Sam dari keluarga Sheng. Kabar buruk, bos. Komite penawaran telah mengadakan rapat darurat, dan mereka ingin kita segera datang. Baiklah. Perwakilan dari klan Fang telah tiba. Halo pemimpin. Kalau begitu, Su Jiahua, pemimpin organisasi penawaran. mari kita langsung ke intinya. Kualifikasi penawaran Anda telah dicabut. Kontraktor yang menggantikan Anda adalah Dasen Perhiasan. Dasen Perhiasan, pemimpin, Fang Perhiasan kami, memiliki sertifikat kualifikasi, dan juga kualifikasi penawaran. Apakah ada semacam kesalahpahaman? Ya, tepat sekali. Tidak ada kesalahpahaman. Fang Perhiasan Anda menjual perhiasan tiruan, disamarkan sebagai perhiasan alami. Masalah ini telah melanggar batas minimum industri perhiasan. Itu sama sekali tidak mungkin. Fang Perhiasan kami telah berdiri di industri ini selama ratusan tahun. Kami beroperasi dengan integritas. Sama sekali tidak mungkin bagi kami untuk membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Pemimpin, apakah Anda punya bukti? Bukti. Saya punya banyak bukti. Direktur Film Fang, was translated Jin and Xiaobao. narrated by M. lama Media. tidak bertemu. Sudah lama sekali. Bagaimana Wu San Gui di penjara? Aku dengar bahwa orang-orang di penjara dengan gaya tertentu itu semuanya menyukai Tuan Muda Wu. Cukup omong kosong. Hadirin sekalian, ini adalah seorang karyawan dari grup Fang, Departemen Penjualan Perhiasan. Selanjutnya, dia akan memperkenalkan kepada semua orang. Saya dipaksa. Fang Ruozhe memberikan perintah keras, memaksa saya menjual perhiasan tiruan. Jika saya tidak menjualnya, dia akan mengirim orang untuk menculik istri dan anak saya. Kamu, Kau bicara omong kosong. Kapan Fang Rusui pernah mengeluarkan perintah seperti itu? Dan dia adalah milik Fang kami, kepala penilai permata. Tapi dia dan Fang Ruozhe selalu menjalin hubungan yang tidak pantas. Suatu kali, saya bahkan melihat mereka di dalam ruang konferensi perusahaan melakukan hal semacam itu. Xiaobao, Jika kau terus bicara omong kosong, aku akan merobek mulutmu. Chen Xiaobao, pukul dia. Jika Anda punya nyali, kalau begitu bunuh dia hari ini. Kau, Fang Perhiasan sedang mencoba menyerang seorang saksi dan membungkamnya. Sampah industri semacam ini
berani menghadiri pertemuan penawaran. Ini hanyalah penghinaan terhadap hukum kerajaan naga kita. Tunggu. Saya punya sesuatu untuk dikatakan. Tuan Chen Nona Fang, masalah yang kalian berdua percayakan kepada saya. Saya sudah menyelidikinya dengan jelas. Dokumen ini ada di tangan saya. Laporan transaksi di tangan saya sangat menarik. Tadi malam, 20 juta dolar Amerika ditransfer secara terpisah dari Bank Swiss, Bank Longlian, Bank Biyin, dan Bank Jusho ke rekening yang sama. Pemegang rekening ini adalah kepala pengadaan dari Sang Perhiasan, Jiang Wen. Tidak, itu tidak benar. Ini palsu. Fang Ruozhu menjebakku. Sang Wen, keluarga Fangku membimbingmu selama bertahun-tahun, memberimu begitu banyak sumber daya. Mengapa kamu harus melakukan ini padaku? Hanya berdasarkan catatan transaksi, itu tidak membuktikan apa-apa. Itu hanya membuktikan bahwa dia memiliki penghasilan tambahan. Keluarga Fang Anda menjual perhiasan tiruan. Tidak bisa dicuci bersih. Semuanya, komite penyelenggara kami tidak akan salah menuduh orang baik manapun. Pagi ini, rekan-rekan kami sudah pergi ke konter-konter utama Fang Perhiasan dan melaksanakan investigasi sampel perhiasan mereka. Ini semua hasil investigasi ada di sini. Itu menegaskan bahwa semuanya tidak diragukan lagi adalah perhiasan tiruan Fang Ruozhu, Nona Sulung Fang. Buktinya tak terbantahkan. Pembelaan apa lagi yang bisa Anda berikan? Keluarga Fang kami telah rajin selama bertahun-tahun sama sekali dengan grup dosen Anda dan tidak memiliki hubungan. Mengapa kamu menjebakku seperti ini? Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan kekasih tersayang Anda. Siapapun yang berani menyentuh orang-orang Kusain Kesuan harus mati. Aku bilang kau orang yang tidak tahu malu. Memangnya kenapa jika kau adalah keluarga Shen? Jika seorang pangeran melanggar hukum, dia diadili sama seperti rakyat jelata. Bahkan penguasa pun mengikuti aturan ini. Apa kau lebih hebat dari penguasa? Kau rakyat jelata yang kurang ajar. Pemimpin, mohon segera simpulkan kasus ini. Perjamuan ulang tahun penguasa adalah prioritas utama. Direktur Shen, itu masuk akal. Hanya berdasarkan laporan transaksi, kami tidak bisa membuktikan bahwa Fang Perhiasan Anda tidak bersalah. Jika Anda tidak dapat menunjukkan bukti kuat lainnya untuk membuktikan bahwa Anda dijebak, maka kami tidak punya pilihan selain menutup kasus ini di sini. Siapa bilang tidak ada bukti? Siapa itu? Siapa yang berani menerobos masuk ke konferensi penawaran? Tuan Muda Zhen? Dia adalah bos dari Gang King. Jem. Nona Chen, Anda menerobos masuk ke konferensi penawaran, dan Anda mengaku punya bukti. Boleh saya bertanya, apa sebenarnya maksud Anda? Apakah kamu akan mengatakannya sendiri? Atau haruskah aku mengatakannya untukmu? Saya akan mengatakannya. Jiang Wen memberi saya sejumlah uang untuk mengganti perhiasan mutiara dengan perhiasan tiruan. Saya dibutakan oleh keserakahan sesaat. Tuan-tuan mohon ampuni saya. Sekarang buktinya sudah meyakinkan. Segera pulihkan. Kualifikasi keluarga Fang ikut konferensi penawaran. Benar. Dewa Perang Po Jun tiba. Dewa Perang Po Jun, mengapa Anda datang? Mungkinkah itu diatur oleh ayah saya, Shen Kesuan? Anda terlalu memikirkannya. Saya melayani bersama Perdana Menteri sebagai pejabat di istana yang sama. Tapi saya tidak tunduk pada perintah ayah Anda. Kalau begitu, Tuan Dewa Perang, mengapa Anda datang ke konferensi penawaran kecil ini? Apa tujuan Anda? Saya menyampaikan dekret lisan dari penguasa mengenai konferensi penawaran. Saya sudah tahu, untuk memastikan keadilan dan ketidakberpihakan konferensi penawaran, dosen perhiasan harus Fang Perhiasan. Harus. Saya perintahkan Anda untuk segera mengadakan kompetisi desain perhiasan. Ini akan berlangsung 1 minggu. Setelah 1 minggu, serahkan manuskrip desainer. Desain yang unggul akan menang. Hamba yang rendah hati ini menerima dekret. Hamba yang rendah hati ini menerima dekret. Bangun. Xiaobao. Akhir-akhir ini, kantung mata Anda cukup gelap. Perhatikan untuk menutrisi ginjal Anda. Kakak, apakah penguasa mengatakan ini juga? Dasar bocah nakal. Saya bilang. Saya pergi. Dasar bocah nakal. Skor kita, cepat atau lambat aku akan membereskannya denganmu. Ayo pergi. Cepat atau lambat aku akan membereskannya denganmu. Sepertinya musuh sudah menyusup ke keluarga Fang.
Mata-mata itu jauh lebih banyak daripada hanya Xiang Wen. Kita perlu menyelidiki. Saat ini, ada sesuatu yang lebih penting. Ada apa? Istri dokumen macam apa yang kau datangi larut malam? Ke perusahaan untuk apa? Tentu saja aku datang untuk mengambil dokumen penting. Bertemu. Ruang rapat. Karena kita sudah bertunangan, maka kamu adalah tunanganku. Aku Fang Ruosui di ruang rapat keluarga Fang. Apapun yang ingin kulakukan, akan kulakukan. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Bos, olah karena itu, semua departemen hanya punya 2 hari untuk menyiapkan draft desain. Waktunya agak sempit. Tentu saja, aku tidak tidur sepanjang malam tadi. Hanya demi proyek ini. Bahkan Direktur Feng begadang bekerja lembur. Kalau begitu kita tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Jangan khawatir, kita pasti akan memenangkan tender. Teruslah, pergi sekarang. Zhou Shui, Chen Qiyu, Fang Ruosui, Qin Feiyue, dan Xiao Ka, ditambah aku. 6 orang. Kita benar-benar perlu membeli villa, agar semua orang muat. Direktur, aku juga ingin menjual villa. Aku sudah di sini selama sebulan. Jika kamu setuju membiarkanku menjual villa, apapun yang kamu minta aku lakukan. Aku bersedia. Benarkah? Benarkah? Ada klien di luar yang bilang ingin membeli villa. Meiju, silakan. Jangan lupa, apa yang kau janjikan padaku. Direktur, tunggu aku di sini. Setelah aku selesai, aku akan kembali dan memastikan kamu sangat nyaman. Tuan, rumah mana yang Anda suka? Aku bisa secara pribadi membawa Anda masuk ke dalam villa untuk pengalaman pribadi. Beri aku yang terbesar. Dan kemudian, Zhou Meishu, Chen Xiaobao, kenapa harus kamu? aku datang ke sini untuk membeli villa. Tidak mungkin. Chen Xiaobao, jangan berpura-pura menjadi kaya di sini. Aku menyelidikimu. Rumah di Tangshan Yipin sama sekali tidak dibeli olehmu. Sertifikat properti terdaftar atas nama Zhou Shui. Aku membeli rumah itu. Aku memberikannya kepada Zhou Shui. Apakah itu tidak diizinkan? Chen Xiaobao, faktanya ada tepat di depanmu. Namun kamu masih berdebat. Aku lihat kamu hanyalah seorang gembel yang hanya tahu cara menyombongkan diri. Zhou Meishu, dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu? Mengenai aset, aku punya lebih banyak darimu. Selain itu, kau pasti sudah Zhu Xiyuan diusir oleh Kan. Aku. Itu lucu sekali. Aku Zhou Meiju. Apakah aku akan kekurangan pria? Aku beritahu kamu, pria yang mengejarku akan berbaris sepanjang 2 li. Deteksi sistem berhasil. Host mendapatkan pengagum pria. 2 li. Tidak. Zhou Meishu, kau benar-benar pembawa sial. Chen Xiaobao, kamu berbicara omong kosong di sini. Apa? Jika kamu tidak punya uang untuk membeli rumah, maka segera keluar. Meiju, ada keributan apa ini? Direktur, kamu datang tepat pada waktunya. Gembel ini tidak mampu membeli rumah dan tidak pergi adalah satu hal. Dia bahkan mencoba melecehkanku. Kau. Chen, Tuan Chen. Benar-benar sudah lama sekali. Kenapa kau begitu tampan? Direktur, Kau bahkan tidak mengenali Tuan Chen. Kau benar-benar buta. Kau tidak perlu bekerja di sini lagi. Keamanan. Direktur, bawa dia pergi. Tuan Chen, lihat. Aku menanganinya seperti ini. Apakah Anda puas? Tuan Chen. Zhou Meishu ini benar-benar pembawa sial. Setiap kali aku bertemu dengannya, tidak ada hal baik yang pernah terjadi. Halo. Xiaobao, apakah kamu masih punya uang? Aku ingin meminjam uang darimu.
Istri, apa yang terjadi? Kemana perginya semua orang di perusahaan? Orang-orang dari grup Dasen menghabiskan 5 kali lipat gaji dan membeli stafang perhiasan. Membeli mereka semua. Bukankah itu hanya uang? Suamimu punya banyak uang. Tapi itu Sheng Kesuan. Dia punya ayah Perdana Menteri yang mendukungnya. Berapapun uang yang ingin dia pinjam, dia bisa mendapatkannya dari bank. Pinjam dari bank. Istri, aku akan menelepon. Halo, Direktur Liu. Aku ingin memeriksa berapa banyak uang yang kumiliki saat ini. Tuan Chen, setelah periode operasi ini, saldo di akun Anda diperkirakan sekitar 8 triliun. Berapa banyak? Anda dengar dengan benar itu 8 triliun. Ya Tuhan. Direktur Liu, kau luar biasa. Tuan Chen, Anda terlalu The film memuji was saya. translated Namun, and apakah narrated Tuan Chen by berniat M. menggunakan Media. uang itu? Aku ingin membeli beberapa ban. Tuan Muda Zhen, mohon tetap tenang. Para direktur 5 bank besar, bahkan jika mereka tidak memberi Wu Yingxiong muka, mereka tetap harus menghormati Anda. Siapa Anda, putra Sam dari keluarga Zhen? Kecuali mereka tidak ingin hidup lagi. Orang-orang tua bodoh ini, mereka benar-benar sudah terlalu besar kepala. Mereka benar-benar berharap aku menunggu mereka. Saat ini, kemacetan lalu lintas sangat normal. Mohon tenang, aku akan segera pergi mendesak mereka. Para direktur 5 bank besar sudah tiba. Lihat, mereka sudah ada di sini sekarang. Chen Xiaobao, kenapa harus kau? Aku bilang Wu tua. Apa maksudmu dengan itu? Bukankah kau memanggilku ke sini? Omong kosong, kami mengundang para direktur 5 bank besar global. Itu benar. Aku adalah direktur dari 5 bank besar. Dasar bocah nakal. Jangan bicara besar, kurasa. Kau baru saja melihat bahwa grup Fang Sapi dan sengaja datang untuk memohon padaku untuk memberimu jalan keluarkan. Tuan Muda Sheng, semua yang kau katakan benar sekali. Bagaimana kau tahu itu? Apakah Tuan Muda Sheng berencana untuk memberikan jalan keluar bagi keluarga Fang kita? Satu kalimat. Selama aku mengucapkan kata itu, aku bisa menyelamatkan grup Fangmu. Tapi, aku juga tidak bisa menyia-nyiakan semua uang yang sudah aku keluarkan kan. Tentu saja, Tuan Muda Sheng demi memenangkan hati orang-orang dari grup Fang kita tentu menghabiskan banyak uang. Bagaimana kalau begini, Tuan Muda Sheng? Tuntutan apapun yang kau miliki, silakan sampaikan. Kau anak yang cukup masuk akal. Bagaimana kalau begini? Kau suruh Fang Ruoxue itu. Suruh dia datang Fang Ruoxue itu. Buat aku senang selama sebulan. Pada saat itu, aku akan mengirim orang-orang kembali ke keluarga Fangmu. Semuanya. Hanya permintaan ini. Hanya satu syarat ini. Tuan Muda Sheng, Tidak perlu bersulang. Kirim orang itu langsung ke tempat tidurku. Itu sudah cukup. Tuan Muda Sheng. Siapa bilang aku akan bersulang untukmu? Apa kau gila? Apa kau mencari mati? Sheng Kesuan, kau ini apa? Beraninya kau meminta istriku untuk menghabiskan waktu sebulan bersamamu? Kalian grup Fang tunggu saja aku. Ketika direktur 5 bank besar menyetujui pinjamanku, aku akan membuat keluarga Fangmu segera bangkrut. Persetujuan pinjaman. Tuan Muda Zhen, aku khawatir dana Anda tidak dapat disetujui. Tuan Chen, sesuai dengan instruksi Anda, kami sudah mengakuisisi 5 bank besar. Mulai sekarang, Anda adalah ketua dari 5 bank besar. Direktur Liu, siapa yang kau coba takuti di sini? Perlu berapa uang untuk akuisisi 5 bank besar? Apa kau tahu? Apakah keluarga Fang mereka punya uang sebanyak itu? Tuan Muda Shang, 5 bank besar, mulai sekarang, menolak untuk memberikan Anda layanan apapun, The film termasuk was layanan deposit. translated and Saya mewakili narrated Tuan by Chen, M. Media. dan dengan ini secara resmi memberitahu Anda bahwa mulai sekarang, dalam waktu 24 jam, Anda harus dari 5 bank besar menarik semua uang Anda. Jika tidak, kami akan menyita seluruh jumlah tersebut. Tidak masalah kan? Kau membual. Pembohon. Pembohon. Wu Yingxiong, telepon mereka untukku. Saya ingin berbicara langsung dengan para manajer 5 bank besar. Sekarang juga. Halo, Direktur Zhu. Ini Wu Yingxiong. Bos Wu, saya bukan lagi
Manajer 5 bank besar. Silakan cari orang lain. Saya tidak percaya. Telepon lagi untukku. Telepon. Halo, Direktur Lin. Ini Wu Yingxiam. Halo. Hei, Tuan Muda Zhen, ini kabar buruk. Karyawan grup Dasen telah mengundurkan diri secara massal. Bajingan, beraninya kau bicara omong kosong tentang ini. Halo, Direktur Liu. Apakah ada perubahan personel? Saya bukan lagi karyawan Dasen. Saya sekarang adalah Direktur SDM Keluarga Fang. Tolong jangan hubungi saya lagi di masa depan. Saya khawatir Direktur Fang mungkin salah paham. Bajingan. Aku bilang Seng Kesuan. Bukankah kau sangat kaya? Mengapa kau hanya punya kekuatan sebanyak ini? Direktur Liu, Ya, tidak peduli berapa banyak uang yang mereka tawarkan untuk merekrut karyawan keluarga Fang kita. Tawarkan. Keluarga Fang kita akan menawarkan 10 kali lipat jumlah mereka. ya. Tuan Muda Zhen, lihatlah orang ini. Bukankah dia terlalu sombong? Wu Yingxiam, ini adalah pekerjaan hebat yang telah kau lakukan. Tuan Muda Zhen? Tuan Muda Zhen? Tuan Muda Zhen, saya salah. Aku. Karena memang begitu adanya. Maka jangan salahkan saya, karena bersikap kejam. Ayo pergi. Direktur, untuk masalah ini, terima kasih banyak. Sama sekali tidak. Bisa bekerja untuk Tuan Chen. Adalah keberuntungan terbesar saya, Liu. Benar, akuisisi 5 bank besar ini, kau pasti menghabiskan banyak uang. 5 bank besar menaikkan harga mereka. Pada akhirnya, Anda menghabiskan 3 triliun. 3 triliun. Itu berarti, aku masih punya 5 triliun. Di akun Anda. Tepatnya, masih ada 10 triliun. 10 triliun. Bukankah 8 dikurangi 3 sama dengan 5? Tuan Chen. Dunia bisnis ini, bukanlah masalah matematika yang sederhana. Pasar saham global. Setelah mendengar Anda mengakuisisi 5 bank besar, saham 5 bank besar melonjak dengan cepat. Hal ini tidak hanya mengembalikan modal Anda, tetapi juga Anda mendapat untung tambahan 2 triliun. Uang ini terus bertambah semakin banyak kamu belanjakan. Tuan Chen, ini adalah hukum bertahan hidup di masyarakat. Mereka yang punya uang menjadi semakin kaya, sementara mereka yang tidak punya uang menjadi semakin miskin. Orang kaya akan menjadi semakin kaya. Dan orang miskin akan menjadi semakin miskin. Benar. Tidak, sama sekali tidak. Jika ini terus berlanjut terlalu lama, orang miskin akan kehilangan diri mereka dan sepenuhnya menjadi alat bagi orang kaya untuk menghasilkan uang. Tuan Chen, ini adalah hukum masyarakat yang tak terhindarkan. Direktur, bantu aku menarik 5 triliun. Aku berencana untuk mendirikan dana amal untuk membantu mereka yang memiliki kemampuan dan impian. Tuan Chen, ini Anda harus berpikir dengan hati-hati. Keputusanku sudah final. Pergi dan laksanakan. Ini, ya. Tuan Chen, besarnya visi Anda benar-benar menjadikan Anda sosok yang luar biasa. Istri-istriku tercinta, aku kembali. Suyi. See you. Aku melihat kalian semua. Di mana mereka? Chen Xiaobao, saya tidak menyangka Anda benar-benar memiliki keberuntungan yang begitu baik dengan wanita. Kelima istri yang Anda nikahi ini, setiap orang adalah sosok terkenal di daftar peringkat Dewi. Seng Kesuan. Lepaskan mereka. Aku akan mengampuni nyawamu. Chen Xiaobao, yang seharusnya mati adalah Anda bukan. Saya sudah memeriksa. Guru alam ilahi Anda sudah memasuki pengasingan. Anda sekarang hanyalah sampah tak berdaya. Tak berguna. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ambil kontrak pengalihan 5 bank besar. Dan datang ke sini. Jika Anda terlambat 1 menit, Anda akan kehilangan 1 istri. Sialan.
Seng Kesuan. Ai Seng Kesuan. Benda yang kamu inginkan. Sudah kubawakan untukmu. Lepaskan istriku. Chen Xiaobao. Chen Xiaobao. Saya tidak menyangka Anda begitu naif. Sebelum Anda mati, aku akan memberimu satu kata. Kata itu disebut. Segala cara dibenarkan dalam perang. Kamu sangat sombong bukan? Lihat ini. Apa itu? Aku memberitahumu. Aku datang ke sini hari ini, bukan berniat untuk pergi hidup-hidup. Bahkan jika aku harus mati, aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Kau pikir dengan cara ini, kau bisa menghadapiku? Kalau begitu kau masih terlalu naif. Yang Mulia Mao, silakan bertindak. Yang Mulia Mao. Kau ingin binasa bersamaku? Kau pikir dengan cara ini kau bisa binasa bersamaku? Sampah macam apa kau ini? Kau sampah kecil. Aku ingin kau mandiri, tetapi kau membutuhkan Ati untuk menyelamatkanmu. Orang tua selamatkan aku. Cepat selamatkan aku. Cepat selamatkan aku. Hei, dari mana datangnya pengemis ini? Memukulku. Yang Mulia Mao, bunuh mereka semut. Yang Mulia Mao. Land Immortal Tua Daoise selamat tinggal. Luar biasa. Istri-istri. Palsu. Itu membuatku takut setengah mati. Baiklah sekarang. Xiaobao. Siapa ini? Dia, ayah baptisku. Kau baru saja memanggilku orang tua barusan. Jika aku tahu kamu sekuat ini, aku akan memanggilmu ayah kandungku. Istri-istri, katakan ayah baptis. Ayah baptis. Ayah baptis. Bersama sekarang. 3, 2, 1 katakan. Ayah baptis. Ayah baptis. Aku tidak menyiapkan banyak hal. Mari. Ini milikmu. Ini milikmu. Ini milikmu. Ini milikmu. Ini milikmu. Ayah baptis, di mana milikku? Orang tua ini. Chen Xiaobao, lain kali kita bertemu. Aku ingin menggendong cucu. Xiaobao, kemana kita harus pergi selanjutnya? Apakah itu perlu dikatakan? Tentu saja kita akan kembali. Pulang untuk membuat bayi. Ini sangat rusak. Sayang-sayangku aku datang.